Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya berada di rumah sahabat saya, kolega saya Pak Zainal di Ungaran, Kabupaten Semarang. Saya akan berbincang dengan Pak Zainal tentang banyak hal kehidupan yang menarik dari sahabat saya ini. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih sekali saya udah disambut dengan baik nih di rumah. Ya. Lama ya Pak kita nggak ketemu ya. Ketemu ya. Terakhir kemarin kita masih waktu bagi-bagi bantuan. Nah sebelumnya kita sempat sama-sama ya waktu itu di acara apa itu ya Pak? Kita barengan juga. Ya. Yang paling saya ingat bahwa ini saya tidak panggil ibu karena lebih tua saya, adik saya ini ya. Iya, biasa panggil ini biasa Dinda adalah Karina. ketika ya, coba dibayangkan ya, 250 siswa sekolah, satu sekolah. Itu hanya ada 2 WC. Iya, waktu itu Satu MCK. WC, satu WC. Kalau 250 siswa itu istirahat, semua ke WC, waktunya Nggak habis. cukup, Nggak cukup. waktu istirahatnya. Nah, kebetulan ketika itu saya masih Ketua Dewan Pendidikan, saya kedatangan malaikat waktu itu memperkenalkan Karida. Nah, saya cerita-cerita, kemudian diam-diam ini adik Karina ini udah transfer uang, ya. Saya tidak sebut nominalnya, tapi uang itu bisa untuk membangun 2 kamar mandi terbaik. Ya. Iya. Itu diresmikan oleh Bupati. Waktu Ya. itu ya Pak, saya sempat hadir waktu peresmiannya, tapi saya sebenarnya udah lupa itu ceritanya gitu. Malah Ya. Pak Zainal yang inget terus. Ya, orang memberi itu sering lupa, tapi orang yang diberi itu ya tidak boleh Ya. lupa, mengingatkan, dan itu ya amal ya. Dulu tahun 2009 ya, kalau 1 tahun itu digunakan 250 siswa, ini sudah 11 tahun. Betul ya? Dikali Nggak berapa terasa. itu? Udah dikali berapa itu siswa yang menggunakan itu Ya. tertolong. Dan saya akan cerita tentang hal itu ya. Akibat hanya ada 1 kamar mandi itu ya, halaman sekitar pohon-pohon bau Menjadi parfum. tempat. Karena dengan banyaknya anak-anak dengan hanya satu MCK itu kan Ya, tidak sehat. tidak sehat. Ya, Ya. makanya waktu itu saya juga tergerak untuk, saya melihat wah ini nggak baik untuk anak-anak ketika mereka harus istirahat, mereka membutuhkan tempat untuk katakanlah mereka membutuhkan MCK gitu ya. Ya, betul. Dan syukur alhamdulillah ya, akhirnya apa yang dilakukan oleh adik Karina ini ya menjadi contoh ya, dan pemerintah daerah Kabupaten Semarang Akhirnya membantu ya. membantu Iya. ya, persyaratan sudah menjadi standar ya. 25 siswa 1 kamar mandi. Jadi setelah Jadi akhirnya kita mengikuti standar yang seharusnya. kita bangun setelah itu akhirnya ya. Mungkin pemerintahnya jadi malu kali. Iya, ya bagus lah. Memang harus kadang-kadang ya ada pemicu. Tahun berikutnya itu dianggarkan melalui APBD. APBD Kabupaten Semarang. Kabupaten ya syukur alhamdulillah ya. Kita Ya, tidak saya juga senang mendengarnya bahwa akhirnya pemerintah tergerak untuk memfasilitasi kebutuhan dari sekolah itu. Gitu. bahkan ada yang melebihin dari apa yang kita lakukan dulu. Kamar mandi itu ya, itu di SMK di Pringapus disiapkan ya sandal, disiapkan anduk kecil ya, tisu. Kemudian berkembang lagi, jangan ketika anak-anak nanti lulus sekolah dia kaget ke WC bagaimana menggunakan water heater, bagaimana menggunakan kloset ya. Jadi itu menjadi satu edukasi buat mereka. Di SMA Ambarawa itu kamar mandinya mirip hotel. Jadi mereka udah pakai kloset yang duduk. Kloset ya, kemudian ada water heater, air panas, air itu dibuat. Tapi itu bagus. Nah, sahabat, hal yang menarik dari Pak Zainal adalah beliau ini awalnya pernah menjadi dosen, wartawan, bahkan menjadi ketua Dewan Pendidikan. Itu dengan saya sangat kagum kepada ini dengan dedikasinya di dunia kemanusiaan jauh
sebelum sekarang ini ya. Iya, iya, iya. Karena saya mengenal beliau juga karena saya ada di dunia kemanusiaan hingga kami bisa sama-sama berbuat untuk sesama waktu itu. Nah, yang menarik masa setelah pensiun nih, kan, Pak Zainal kan sekarang sahabat. Yang menarik adalah Pak Zainal mendedikasikan waktu dan tenaganya menjadi driver ambulans yang juga jenazah ya Pak. Jenazah, ya. Ya. Nah itu kan satu hal yang sangat sangat sulit untuk bisa dipahami oleh orang yang tidak mengenal Bapak dengan hati, dengan kepedulian yang ada selama ini gitu. Bagaimana seorang pejabat, mantan pejabat yang biasanya punya supir, punya driver ya kan Pak, juga biasanya memerintah, mengatur, menjadi pimpinan. Nah, tiba-tiba mengabdikan hidup, mendedikasikan diri dan tenaga menjadi driver ambulans dan mobil jenazah itu. Ceritanya gimana itu, Pak? Ya, Ini yang sangat menarik bagi saya gitu. Saya sangat angkat topi dan salut dengan dedikasi kakak saya ini di dunia kemanusiaan. Ya, saya sebelum menjelaskan itu, saya ada yang menarik ya. Bapak saya dulu, almarhum, itu pernah di Indarung, Padang. Oh, di Ketika itu direktur Sumatera direktur Semen Padang itu Pak Ajwaranas. mantan gubernur dan mantan menteri akhirnya. Menteri, Menko, ya. Sebelumnya kan gubernur dia. Walaupun dia punya jabatan macam-macam itu ya, tetapi ketika maghrib itu dia jadi guru ngaji di rumahnya. Oh, di rumah. Jadi malah. tetangganya belakang, orang kampung, keluarga asisten rumah tangganya, pengemudi driver itu ngaji. Jadi saya pikir padahal tingkat direktur ya, dia bisa bayar itu. Ya, guru-guru ngaji. Bayar guru ngaji berapapun sanggup saat itu. Tapi dia tetap. Dia yang melakukan secara pribadi. Itu saya coba ya. Saya coba tapi dengan bentuk lain betul. Gitu ya. Saya bisa mengemudi, bisa ya kebetulan dulu saya yang melatih ya, pembalap dulu ya. Saya tidak sebutnya pembalap ya. Kemudian kasih SIM-nya itu pernah menjadi Kapolri. Timur Pradopo. Oh, Pak Timur, ya. Itu kasih SIM-nya. Saya yang ikut melatih adalah salah satu pembalap itu. Ya, gitu. Jadi saya coba dan satu-satunya orang sipil yang dilatih pembalap waktu itu kan saya. Saya coba itu gunakan. Itu dari Ajwaranas, kemudian sejarah saya punya SIM itu tadi, kemudian saya kan awalnya di wartawan kriminal, dan saya pernah meliput kasus Petrus. Oh, waktu zaman dulu tuh, yang tiba-tiba mayat bergelimpangan di jalanan. Ya, Karina mungkin masih. Saya masih kuliah itu SMA. Ya, masih ranum lah ya. Itu saya lihat ya banyak jenazah bergelimpangan. Saya juga sering mengikuti di kamar jenazah. Selain pelayanan dari korban-korban Petrus itu, dan saya melihat ya orang sakit, orang meninggal itu rata-ratanya uangnya sudah habis. Karena sudah terpakai untuk pengobatan, ya. benar. Dan karena apalagi sekarang kita tahu sendiri kesehatan sakit itu mahal malah. Nah, dan itu kan mereka pasti tidak siap. Ini yang sering saya sampaikan. Orang sakit, orang meninggal itu tidak pernah siap menerima keadaan itu dan ya. Siap materi gitu loh. Betul. Nah, saya umpamanya ya setiap bulan terima gaji 1 juta umpamanya. Saya bilang sama keluarga, ini 1.200.000 saya simpen ya untuk persiapan saya meninggal. Lah kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Iya betul. Bahkan orang bilang ini tidak normal, ini mungkin Pak Zainal tidak normal ini. Iya, Padahal iya, itu betul. pasti terjadi untuk semua orang ya. Betul. Semua orang pasti. Hanya yang hidup pasti akan mati. Akan mati. Sementara kalau orang yang mau beli rumah, beli mobil kan udah siap. Nah, dan itulah kita harus bantu. Ya.
mereka itu dulu ya sering ya istilah kasarnya digorok tuh sama driver ambulan. Betul. Dan saya punya pengalaman ya. Ya, karena saya juga ada beberapa teman yang punya usaha ambulans tuh, saya kaget gitu. Waduh, kok untuk ngantar hanya dari sini ke sana aja sudah istilahnya udah juta-juta gitu. Saya punya teman di Bandung, ya, punya ambulans 10. Untuk bisnis? Untuk bisnis, ya. Untuk bisnis. Tidak sampai 1 tahun, mobilnya habis, rumahnya habis. Jadi saya pikir ya betul juga. Kalau cari uang dengan memanfaatkan penderitaan orang gitu ya. Iya, artinya kita tidak boleh cari uang dengan cara demikian. Dari orang susah. Betul. Carilah uang dari orang senang. Ya. Saya makan kalau orang susah kita harus bantu. Bantu, betul. Ya, ini kan sudah dilakukan sama Karina CS. Kalau orang mau makan di restoran itu kan sudah siap dia. Betul, pasti udah siapin dana untuk kira-kira makannya berapa habis atau dia sudah melihat kalau makan di restoran ini pasti budgetnya kira-kira sekian. Gitu. Itu sudah siap. Tapi kalau sakit meninggal, mereka tidak siap. Tidak siap itu. Nah, itulah yang kita bantu dan saya sesungguhnya sebelum pensiun ya, saya sudah di sela-sela waktu senggang saya membantu. Yang pertama saya layani adalah asisten rumah tangga, itu saya ingat betul, meninggal. Di bawah rumah tangga sendiri? Bukan, orang lain. Oh, ART dari orang lain. Ya. Meninggal, dibawa ke Purwodadi. Ini meninggalnya menarik ya. Jam 11 itu masih baik ya, masih sehat, foto-foto, karena rumahnya dekat studio foto, foto-foto. Dan ya kalau ya menonton acara ini mungkin tahu ya, saya tidak akan menyebut namanya. Asisten rumah tangganya foto-foto pakai baju majikannya. Oh, tanpa seizin majikan mungkin. Majikannya kan keluar kerja. Oh iya betul. Sorenya dia sakit muntah-muntah. Setelah dilakukan pemeriksaan otopsi dan dilakukan olah TKP, di kamarnya ditemukan jamu galian singset. Saya tidak sebut namanya ya, kan tidak baik. Ada dugaan kuat ya, dia keracunan jamu galian singset itu. Mungkin pingin kelihatan cantik juga cantik. gitu. Ya saya pikir ya wajar ya, seorang wanita perempuan pasti pingin cantik gitu. Jadi kan sekarang itu juga apapun dilakukan, bahkan dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit hanya untuk permak ya. Permak body gitu. Iya, betul ya, karena itu yang pertama. Yang saya ingat betul, dibawa setelah maghrib ke Purwodadi ya. Dan itu mobil kita itu dalam keadaan ya mobil bekas ya. Mobil bekas L300. Dan itu banyak tantangan ketika saya masih di basis dulu. Karena orang mau bayar zakat infak sedekah itu kan susah ya. Karena orang kalau ditanya ingin bayar zakat infak sedekah, menyekolahkan anak itu kan ngakunya miskin. Betul. Wah, gaji saya banyak potongan ya. Itu banyak kan ketaatan kita kepada Allah ya. Masih banyak potongan, rumah saya belum lunas ya. Bahkan ada salah satu orang ya, istri saya lagi S2. Wah, S2 kok tidak mau membayar zakat infak sedekah? Wah, itu kan udah melampaui. Iya, bisa sekolah sampai S2 tapi untuk zakat mikir dulu panjang gitu. Itu. Tapi kalau mau berutang di bank ya stroke aja dia naikin tuh. Betul, untuk dapat lebih banyak. Itu. Kita coba bagaimana membuat empati orang. Kita melayani sebaik mungkin. Ya. Tidak ada kain kafan kita kasih. Oh, justru sampai segitu. Oh iya. Bahkan kita kan kru itu saya sama ada kru lain ya. Itu merangkap protokol ketika terdesak, menangkap kiainya sampai menyolati.
sampai menyolati, Sampai sampai menguburkan. memakamkan. Ini pernah terjadi loh. Berarti Jam- dari mengurus sampai keberangkatannya menjadi driver, sampai di tempat harus ikut menjadi menyolati, bahkan sampai ke pemakamannya juga diurus. Padahal sebenarnya kan sudah bukan tanggung jawab lagi ya. Karena rata-rata keluarga ketika itu kan Iya. dalam Mungkin dalam keadaan kondisi duka. sedih, duka, ya betul. Nah, dan kalau seperti itu kan, kalau dari pihak keluarga yang berduka minta tolong, ya kita kan tidak boleh menolak. Betul. Saya beberapa kali mewakili keluarga, ya. Keluarga. Kemudian karena semua itu tidak siap, ya, saya pernah loh mewakili keluarga, mewakili karena yang meninggal itu PNS, ya, Korpri, mewakili alumni APDN, gitu kan? Jadi karena ini banyak sekali jadinya rangkap-rangkapnya. Iya, jadi ya, saya pikir wah ya lucu juga nih ya. Iya, tapi by the way Pak, ini kan misalnya nih, Bapak kan kalau orang mengenal Bapak pasti, oh ini Bapak dengan pernah punya jabatan sebagai dosen, bahkan ketua Dewan Pendidikan, dan jabatan-jabatan lainnya di apa, baik di pemerintahan maupun di organisasi masyarakat. Nah, kan yang paling sulit itu menanggalkan ego, Pak. Tadi sempat kita bincang sedikit itu. Bagaimana kalau orang yang nggak mengenal Bapak, kan pasti cuma mengira, ini Pak Zainal hanya driver nih. Bisa aja kan mereka istilahnya menganggap diperlakukan justru dengan tidak baik gitu. Iya, ya, manusiawi saya pikir ya. Tapi saya berusaha untuk menikmati ya. Malah dinikmati aja. Saya pernah ya, hampir tidak bisa mengendalikan saya. Mas, makamnya di mana? Dia tidak menunjukkan pakai tangan, tapi pakai kaki, coba dong. Ini nanti jalan. Ini pakai kaki. Saya pikir, aduh orang ini kan ya harus ada apa? Pencerahan dia. Mas, jangan pakai kaki, Mas, pakai tangan. Coba tunjuk lagi, kita bilang gitu. Tapi orangnya ternyata tidak menerima, marah dia. Malah dia yang tersinggung. Tersinggung gitu, kan aneh juga ya. Saya dulu sama kakak saya ya, nah, kakak saya juga dulu termasuk pimpinan ya, pimpinan proyek, dia ngurusin apa proyek-proyek bendungan itu. Dia bilang, Nal, kalau ngasih tahu orang ya itu jangan pakai kaki loh, katanya. Saya ingat gitu, itu tidak sopan ya. Karena di proyek itu mungkin terbiasa, tapi kakak saya tidak mau melakukan itu ya. Betul. Pakai kaki. Oh, dianggap tukang apa kuli, pakai kaki saja. Itu tidak dilakukan. Saya ingat, jangan melakukan pakai kaki, dan itu saya lakukan. Saya minta orang juga tidak memperlakukan saya seperti itu ya. Saya nikmati, dan saya pernah dimarah-marahin ya. Inilah Tuhan mengatur kita dengan baik. Saya lebih suka menggunakan manajemen ilahi. Pada jam 12 malam ya, saya harus mengantar jenazah ke makam ya, karena di Jawa kan biasa ya, tengah malam tetap. Setengah jam kemudian saya ditelepon untuk mengambil jenazah dari rumah sakit ke rumah duka. Nah, ini kan bingung ya. Nah, tetapi karena tangan Tuhan yang membantu, pemakaman ini tertunda 2 jam karena proses penggalian makamnya. Akhirnya saya mendahulukan evakuasi jenazah dari rumah sakit ke rumah duka. Jadi dapat semua itu ya. Ini kan saya secara logika kalau bertepatan itu tidak bisa. Ya. Karena waktunya ya. Karena waktu bersamaan. Dan ini pengalaman tapi saya. Tuhan atur luar biasa. Tuhan atur. Saya yakin betul ya. Pokoknya keluar rumah, buka handle pintu, kita harus berdoa. Bismillahi tawakkaltu Allahi la wala quwata illa billah. Saya 2 kali mengalami seperti ini bersamaan. Ya. Satu di daerah Ketilang, itu Semarang. Ya, yang meninggal itu tetangganya gubernur dulu, Pak Ali Mufis. Ya. Dimakamkan pada jam 11. Jam
10 saya harus sudah sampai ya, karena biasa ya. Kalau 1 jam belum nyampe atau setengah jam belum nyampe, kita mah pasti ditelepon. Orang kan was-was ya. Iya, kok belum nyampe nih. Oh, belum nyampe Iya. itu ya. Ya, kita upayakan supaya orang menjadi tenang, kita setengah jam sebelumnya Sudah atau 1 tiba. jam sudah tiba. Ketika saya akan ke daerah Ketilang, ya, di exit tol Ungaran, saya dapat telepon. Yang telepon nangis, ya. Pak Jenderal, bisa tolong saya, ini istri saya dalam keadaan kritis mau melahirkan. Ini di salah satu rumah sakit swasta di Ungaran. Harus dirujuk ke rumah sakit Di Semarang. Semarang. Itu belum ada kabar dari Semarang apakah bisa atau tidak ditunda. Saya mendahulukan yang masih hidup. Karena istrinya Padahal di mobil sudah ada jenazah. belum Oh, baru akan menjemput. waktu dijemput itu. ya. Saya bawa lah pasien tadi dari rumah sakit swasta di Ungaran Dirujuk ke ke Semarang. Ambarawa. Oh, malah ke Minta Ambarawa. Ambarawa, ya, sampai sana. Ya, 15 menit nyampe. Sampai di Ambarawa, saya dapat telepon dari Semarang bahwa jenazah ditunda jam 13 karena keluarganya dari Aceh belum sampai. Waduh, alhamdulillah Tuhan. Coba kalau saya tidak ada tangan Tuhan yang membantu. Betul, itu memang hal seperti itu sering terjadi yang kita sulit menjelaskan kepada orang ya Pak. Jadi Iya. itu yang membuat kita semakin kuat bahwa inilah panggilan hidup kita untuk ada dalam dunia kemanusiaan. Iya. Dalam keadaan krisis begitu, krisis untuk membagi waktu, itu Tuhan. Tuhan atur dengan caranya. Dengan sangat manis, elegan. Ya, itu. Coba kalau tidak ada tangan Tuhan membantu, Tabrakan. saya mesti. Waktunya kan antara jenazah dengan yang sakit ini. Dan saya pasti caci maki orang. Betul. Dan lembaga yang saya wakili mesti namanya buruk. Wah, jangan pakai ambulan itu lagi. Ini enggak tepat waktu. Itu tangan Tuhan. Nah, dan tangan Tuhan ini lagi yang saya tidak pernah lupa, dan saya tidak akan mengulangi itu ya. Ketika saya membawa jenazah dari Sumowono ke Boja. Cukup jauh, Bojapati nih. Boja sini, Oh, yang tapi masuk ke hutan, itu hutan jati. Itu malam juga, setengah 12 malam, saya persiapan udah ganti pakaian, mau tidur, istri pun mohon bantuan untuk bawa jenazah. Ya, kita bantu. Mobil saya starter, tangki separuh, wah ini cukup. Bawa jalan dekat. Ternyata itu masuk tempatnya lagi, jauh sekali. jauh sekali. Jalannya pas mobil, makadam, hujan. Di tengah separuh perjalanan masuk hutan itu, jarum tangki menunjukkan sudah di bawah Kedap-kedip. E. Di bawah E. Oh, udah sempat di bawah Dan saya betul-betul tidak bisa berbuat banyak kecuali memohon pada Tuhan. Karena tidak ada juga pom bensin yang buka Tidak, kan? jangan pom bensin, eceran saja. Kalau Nggak ada ada di eceran, situ. tengah hutan. Keajaiban tangan Tuhan membantu kami. Mobil itu bisa berjalan sampai pompa bensin Gunung Pati. Oh, jauh juga itu. Jauh juga. Ya, jauh. Iyalah sampai Gunung Pati kan? Saya sampai Gunung Pati. Karena saya jengkel pada diri saya sendiri, saya ceroboh, ya. Karena estimasi saya separuh cukup itu. Nggak tahu kalau tempatnya ternyata sangat jauh. Sangat jauh. Dan itu kan kita menggunakan personel yang rendah, ya, kan itu memakan iya bahan bakar. bahan cukup bakar banyak. ya. Apalagi tengah hujan kan? Tengah hujan, personel yang rendah. Saya isi full tank, ya. Isi full tank, kemudian entah mengapa saya ngantuk gitu. Subuh itu jam 4 itu ngantuk. Bangunnya jam 8 pagi di pompa bensin. Itu pengalaman. Itu karena mungkin karena istilahnya itu udah kayak lepas. dari hal yang begitu mengkhawatirkan gitu. Bayangin melewati hutan dalam hujan deras, bahan bakar habis dan tidak ada kan? kru ketika itu. Jadi sendirian? Sendirian. Tidak ada kru yang mendampingin saya. Itu yang membuat saya jadi semakin yakin
saya semakin ikhlas dan semakin semangat. Ya, saya juga begitu Pak. Dalam dunia yang saya jalani ketika saya masuk dalam dunia kemanusiaan, banyak hal-hal yang kita tidak bisa jabarkan dengan logika terjadi, yang membuat kita itu yakin bahwa Tuhan tuh nggak pernah terlambat menolong. Ya. Selalu dengan caranya ada aja gitu. Saya juga mengalami itu. Bahkan banyak hal yang itu membuat kita, mungkin kalau kita ceritakan ke orang, sulit untuk dipercaya gitu. Tetapi itu memang terjadi gitu. Nah, itu yang membuat kita semakin kuat, semakin yakin bahwa ini adalah panggilan gitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong nih, kata-katanya kan kalau bawa jenazah itu suka banyak pengalaman-pengalaman mistis-mistis gitu nggak? Saya syukur alhamdulillah ya. Saya tahun 2017 catatan saya sudah membawa 485 jenazah. Ya. Oh, 485 luar biasa. Sekarang 2021 ini sekitar 900-an ya. 900-an ya. Saya pikir saya tidak pernah ya. Selama sebanyak itu belum pernah menemukan hal-hal yang katanya hal-hal gaib seperti itu. Tidak pernah. Karena apa? Saya memperlakukan jenazah itu seperti orang hidup. Ya. Saya selain draper, saya juga mempersiapkan jenazah itu untuk naik ke Brankar Drakbar itu. Ketika akan saya ikat, itu saya izin loh. Permisi Bapak atau Ibu, saya ikat dulu ya, gitu. Nah, saya ikat. Nah. Kemudian ketika ada jalan, ya, kalau di jalan itu orang lebih senang menyebutnya polisi tidur atau pita kejut ya. Atau misalnya ada lubang atau apa gitu. Itu saya tidak gas, saya tetap pelan. Jadi seperti membawa orang aja. Iya. Ya orang meninggal, tapi ya, kita memperlakukan seperti orang hidup. Ya. Dan sebelum berangkat ya kita tetap berdoa. Kalau ada keluarganya, agar perjalanan ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nah, Pak, saya mau tanya, jenazah yang Bapak bawa itu dari banyak denominasi, maksudnya banyak latar belakang agama atau dengan agama tertentu? Ya, kata orang Pak Janara itu tidak mengenal agama. Iya, maksudnya kan berarti dari siapapun bisa menghubungi Bapak kan, gitu. Mau dari Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, gitu. Bahkan orang gila, ya, gelandangan, ya, kami pernah. Maksudnya gelandangan yang ditemukan di jalan? Iya, karena tidak ada yang mau ngurus, ya. Kemudian HIV juga, ya. Ketika ambulan lain tidak mau, ya kita tetap mau, ya, kita tidak boleh. Kalau misalnya nih Pak, yang orang-orang yang tidak bernama kita katakan yang diketemukan di jalan atau yang terlantar itu kan pengurusannya kan tidak ada keluarganya, itu menjadi beban pemerintah atau dari organisasi Bapak? Nah, gini, kita yang pertama kita koordinasikan ke kepolisian. Ya, kita utamakan dulu pemerintah. Oke. Ketika pemerintah tidak bisa lepas tangan atau tidak tegas ya, kadang-kadang pemerintah tegas, tapi pelaksananya kan tidak tegas. Betul. Wah, iki kita ambil alih. Ya, seperti itu langsung di pemakaman umum. Seperti oksigen susah kemarin, ya. Waktu COVID ya? COVID ya, ya kita dengan sukarela membantu. Kita beri, kita isi, kita antar dari oksigen sampai ke selangnya. Oh, semuanya disediakan? Kita selangkan, ya. Kadang-kadang memang kembalinya agak susah itu. Nah, oke Pak, saya mau tanya nih, kan kemarin COVID ini banyak tuh, sempat ada fase di mana angka kematian begitu tinggi. Terus Bapak juga melayani jenazah-jenazah dengan yang terpapar COVID? Ya, kita siap ya, tapi Satgas kan cukup ketat ya, karena sudah. Tapi ya saya mohon maaf ya, Satgas juga kadang-kadang kan tidak mampu karena terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Saya pernah ditelepon 4:30. 4:30 pagi? 4:30 pagi meninggal karena isolasi mandiri. Oh, isoman. Isoman ya. Kemudian kita akan bantu, tetapi yang di lapangan itu ya tidak pernah menghubungi rumah sakit.
yang dihubungi kita. Bidan, Babinsa, Betul. uh, Satgas terdepannya ya. Itu kan satgas terdepannya kan mereka itu ya, Betul. menghubungi kita. Ke puskesmas. Kita ini tidak masalah ya, siap. Ya, kita lengkap APD apa dan kita ya memang sudah divaksinasi ya. Sudah awal pertama kita minta vaksinasi, kemudian kita juga rutin ya olahraga, kemudian minum-minum yang untuk meningkatkan imunitas ya tetap kita lakukan. Kita pernah bantu dan 2 kali ke Jakarta. Di bawah? Di bawah. Jadi, tapi protokol ininya? Ini begini, saya tidak menyebut rumah sakitnya ya, tapi itu pernah dirawat di salah satu rumah sakit. Di Ungaran sini? Rumah sakit, ya, plat merah. Kemudian dipindah. Itu kan ada medical record ya. Harusnya. Medical record ini menyebutkan bahwa pasien itu mengarah ke COVID. Nah, kemudian di rumah sakit yang satu itu meninggal. Saya telepon sama kru, ini meninggalnya karena apa? Operasi. Oh ya, udah kita bawa. Ternyata kita kan ada pengawasan oleh 4 dokter kita. Kita punya 4 dokter yang mengawasi kita, membantu kita untuk konsultasi macam-macam. Dokter yang satu ini ya tahu, enggak, dia karena dia tahu nama pasien itu sebelumnya pernah ditangani. Di rumah sakit yang pertama. Ada medical recordnya. Itu hilang, dihilangin. Yang menyebut mengarah ke tadi. Ke COVID itu. Ya. Itu dilakukan oleh pihak rumah sakit dong? Rumah sakit. Karena kan keluarga nggak mungkin menghilangkan medical record. Iya. Tapi kan berarti di rumah sakit yang dibawa dirujuk itu tidak melakukan tes? Ya, melakukan tes harusnya ya. Karena ya itu protap loh. Ketika meninggal kan itu tetap dites. Tetap kan harus. Karena kan saya pernah membantu, Pak, kenalan saya yang meninggal karena COVID itu untuk keluar aja dari tempat di mana dia meninggal, itu harus dilaporkan ke Satgas dan ada Satgas khusus yang melihat lebih dulu apakah jenazah ini sebelumnya punya riwayat COVID atau tidak. Gitu. Jadi tidak mudah. Ya, itu. Tapi kan kita tetap mengambil kesimpulan yang terburuk bahwa itu betul, tapi ada kesengajaan. Jadi di pemulasarannya tetap dilakukan seperti jenazah COVID. Ya, karena ini sudah sudah ada kesanggupan untuk mengantar ke Jakarta, ya seluruh kru di karantina, diisolasi. Akhirnya pulangnya. Isolasi mandiri. 14 hari. 14 hari itu. Itu. Syukur alhamdulillah, ya mereka sehat-sehat, tidak ada apa-apanya. Iya. Termasuk Bapak dong, isoman. Nah, saya isoman nih ya ketika mengantar jenazah ya. Saya ada gejala seperti itu ya. Tapi hanya 3 hari itu saya. Oh, jadi sempat terpapar akhirnya? Iya, saya kan ya kerasa ya. Ya namanya tulang sakit, mau bangun susah. Tapi saya tidak begitu panas. Tapi makan saya paksa. Tapi sempat kehilangan indera rasa? Iya, sempat ya. Langsung isolasi, akhirnya mandiri? Iya, saya isolasi sendiri sini. Ya, semua saya, ya. Tapi 3 hari sembuh tuh saya. Tetap saya minum kopi, apa. Walaupun nggak ada rasanya kopinya. Ya, syukur alhamdulillah ya enggak apa-apa. Dan saya berapa kali dites ya negatif terus. Ya. Padahal waktu itu juga tes negatif? Iya, negatif. Oh iya, berarti memang kadang-kadang kita juga nggak jelas juga ya alat tesnya ya Pak ya? Ya. Kalau PCR dan lain sebagainya. Nah, oke Pak, sekarang kan kalau misalnya nih ada pasien, ada nggak agent atau jenazah gitu, misalnya mengutus Bapak nih, antar ke sini ya, atau di tempat yang dituju nggak ada alamatnya? Karena ada teman saya cerita demikian gitu. Itu mirip ya. Saya sempat kesasar. Di Pelamongan Hijau, ya,
ambil jenazah. Tetapi bersamaan dengan itu di Pelamongan Hijau itu ada 3 orang meninggal. Jadi saya kesasar. Salah Salah jemput. alamat. Jadi 3 rumah itu, rumah ke satu saya salah, kedua salah. Soalnya patokan, ya bendera. Pasti bendera kuning. Bendera kuning. Dan itu ada semua pasang bendera. ya, akhirnya yang ketiga betul itu. Kalau kesasar tidak, tapi yang kami pernah merasa menjadi paket jenazah. Karena dari sini dibawa ke Purworejo tidak ada keluarga yang mendampingin dalam keadaan hujan. Padahal jadi tidak satu pun keluarga yang ikut. Tidak satu pun. Berarti hanya bapak dan kru dan jenazah. Ya, bertiga. Bertiga dengan jenazah nih maksudnya. Bertiga sama jenazah. Pernah itu. Itu berarti kan padahal nggak ngerti juga apakah di Purworejo nanti benar-benar ada keluarganya atau tapi tidak kan, gitu. Purworejo tapi sudah dihubungin. Kontak person. Saya tanya, itu kan biasa ya. Ketika jenazah masuk ke kabin belakang itu ya banyak orang mau ikut. Ikut justru. Bahkan kita melarang, dibatasi. Ya biasa kan karena ini keluarga, apalagi orang tua atau anak tuh kan pasti orang terdekatnya malah ingin mendampingi. Gitu. Ini kok malah dibiarkan ya? Dibiarkan. Akhirnya kan saya tanya, karena saya tidak tahu persis mana keluarganya itu ya, karena kita hanya lewat telepon. Tolong diantar jenazah ke ya, di alamat ini. Kan kita tidak tahu siapa yang itu. Saya tanya, ini yang di rumah ini siapa? Saya. Ibu, keluarga? Iya. Tidak ikut pengantar? Tidak. Ya, karena kenapa? Karena saya punya bayi. Oh, punya bayi. Kenapa? Nanti kena sawan mayat katanya. Ya udah. Oh. ada mitos begitu juga kali ya. Kena sawan mayat. Ya udah, saya tidak tanya lagi. Ada yang lagi keluarganya? Enggak ada juga. Saya. Dia bilang tidak ikut dampingin jenazah. Pak, mobil saya masih di Banyumanik, nanti saya nyusul saja. Jadi ini tidak ada ya, tidak ada semua. Baik, ini kami antar. Tapi kami minta kontak person yang ada di Purworejo. Jadi sebelum diantar udah dihubungin dulu yang di Purworejonya? Tidak, saya tidak menghubungin. Setelah sampai baru dihubungin? Tapi belum sempat dihubungin ya, syukur alhamdulillah ya. Itu kami sudah disambut di alun-alun. Ya, dijemput lah. Dijemput lah, ada sweepernya itu juga. Dan rumahnya itu di alun-alun, dekat alun-alun, ya dekat Polres. Artinya itu orang terpandang. Betul. Orang terpandang kalau kan punya. Itu dekat pendopo. Kalau di Jawa kan alun-alun pasti ada masjid, ada kantor bupati, pendopo kan. Pendopo. Itu ya. Itu dalam keadaan hujan itu. Sampai sana jam 12:30 ya kita serah terima ya kita pulang. Nah, syukur alhamdulillah lancar. Jadi banyak sekali. Tapi hal yang paling mengesankan Bapak nih sebagai supir ambulans atau mobil jenazah itu apa sih Pak? Saya pertama yang ya mengesankan tapi saya sedih gitu lah. Saya mengambil jenazah satu keluarga kecelakaan di Pringsurat. Jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Temanggung. Maksudnya ini satu keluarga ada bapak, ibu, anak? Naik sepeda motor, niatnya baik loh ini. Dia akan silaturahmi kepada orang tuanya. Oh. Tapi di tengah jalan Tabrakan. kecelakaan. Yang meninggal ibu dan anak. Tapi suaminya tidak? Suaminya tidak. Saya lihat itu, saya masuk mobil udah atlet ke kamar jenazah itu, saya lihat helm, remuk, ada kaca, darahnya, aduh, saya tuh lihat darah kuat ya, tapi ketika itu saya tidak kuat. Begitu selesai dinaikkan, saya pikir 2 ambulan. Ternyata dijadikan satu. Dan itu mestinya tidak etis ya. Ya, tapi karena itu permintaan. Ya mungkin karena ibu dan anak. Ibu dan anak, atau juga dikira membayar gitu loh. Ya. Apalagi mungkin ya ada kesan membayar ambulan mahal ya. Betul. Padahal kita kan yang sama ini juga begitu. Tetap Pak, bawa saja ya bawa. Ya, jadi ya berlawanan, tidak bisa jejer itu. Yang kalau kepala yang satu ke utara, yang satu kepala ke selatan gitu, supaya
anunya drag barnya pas gitu. Kalau enggak kan nggak bisa itu. Nggak bisa masuk. Bisa masuk. Masuk. Ketika mau berangkat saya lihat ke atas piano, aduh. Saya sedih betul. Berarti, niatnya baik, akan silaturahmi pada orang tua, begitu. Ya itu memang kita kadang-kadang tidak siap. Tidak siap. Dan saya dari beberapa itu ya kali itu yang saya tidak begitu pede. Karena apa? Merasakan ya itu. Ya, kemudian itu yang terkesan lagi yang ketika saya membawa pasien stroke, kemudian dalam rangka untuk recovery dia berjalan ditabrak sepeda motor. Padahal ini stroke udah dalam pengobatan nih maksudnya. Ya. Itu tabrak, kemudian sudah 1 tahun tidak bisa duduk, jalan apalagi jalan ya. Saya berupaya untuk menghibur pasien itu. Pak, ini kita pulang tapi kita jalan-jalan dulu ya. Kita lewat Simpang 5 ya. Bapak kan udah lama tidak lewat. Yang semula tidak bisa duduk itu lewat Simpang 5. Karena semangatnya. Semangat, bisa duduk. Waduh, saya senang tuh. Oh, luar biasa. Jadi rasa senang itu ya, bukan rasa tertekan, jengkel, sedih itu bisa membuat orang lambat untuk sembuh. Tapi rasa senang, iya betul. Hati gembira itu obat. Gembira, itu saya senang ya. Udah bertahun, 1 tahun lebih ya. Tertidur begitu. Iya Pak, kita jalan-jalan, saya antar. Kita putar-putar Simpang 5 sampai ambulan itu. Dia bisa duduk. Oh, luar biasa. Itu ada 3 kasus yang mirip kayak gitu. Yang satu ibu-ibu, kanker tulang belakang stadium 4. Tidak bisa tuh, mungkin dia merasa nyaman kita layani. Akhirnya dia bilang, Pak, kapan-kapan kita jalan-jalan. Aduh, Bu, boleh jalan-jalan, tapi jangan pakai ambulans. Dia ngajak jalan-jalan. Akhirnya jadi karena saking bahagianya tuh selama ini kan karena kondisinya dia tidak pernah keluar rumah mungkin. Itu saya jadi senang gitu ya. Memberi semangat ya kepada mereka. Satu lagi pengalaman saya yang terakhir ini, tapi meninggal ketika saya. Laki-laki kanker getah bening, udah berat, nggak bisa tidur aja. Di salah satu area perkebunan itu sedang ada latihan militer, jalan ditutup, ya, ada panzer, ada tank, gitu. Saya lewat di situ. Dan ketika sirene saya buka, hidupkan, lampu retouter saya nyalakan, kendaraan lain tidak boleh lewat kecuali kita. Pasien ini merasa seneng, bangga. Karena merasa diistimewakan. Diistimewakan, Pak, itu Pak. Ya, karena Bapak mau lewat, ini, ini diberi jalan ya, karena Bapak mau lewat. Coba yang lain tidak. Senang setengah mati dia, bisa duduk tuh. Sambil lihat di kaca, lihat tentara yang sedang latihan, lihat tank gitu. Itu. Tapi beberapa hari kemudian dia tidak bisa jalan, kita bantu kursi roda. Ya, kursi rodanya malam itu baru sampai, keesokan harinya meninggal. Jadi kursi roda itu baru sempat dipakai sehari. Ya, itu mungkin jalan terbaik bagi pasien yang kita bantu. Itu jadi semangat untuk melayani itu makin ketika kita melihat apa yang kita akan lakukan itu mendapat ada perubahan dan orang menjadi senang. Ya. Walaupun terkadang egonya diuji juga ya Pak. Oh iya, saya apalagi kita udah minta jalan, kita kan public address. Kendaraan H sekian-sekian, buka jalur kanan. Emergency, mohon bantuannya, buka jalur kanan. Ya, enggak mau. Itu terpaksa kita senggol itu.
Dan sempat terus, tidak ada etika kamu ya. Iya, dan itu kelihatan ya. Itu rata-rata anak-anak ya yang kayak gitu ya. Ya, Apalagi main aturan-aturan di lalu lintas ya, bahwa mana yang mendapat prioritas dan lain sebagainya. Dan saya sangat berharap ya, ketika ujian SIM itu ya ada stressing, etika berlalu lintas. Betul. Ya. 5-7 kendaraan yang harus diprioritaskan harus tahu. Jangan sampai terhambat. Saya lihat di Jakarta sering, dan saya pernah. Ya, bagi kalau lagi macet di tol itu mereka udah nggak ada merasakan untuk memberikan prioritas gitu. Ya. Saya ada video kemacetan di jalan tol ya, sepanjang sekitar 2 km. Ya, jalur sudah padat, tapi kan kita ambil jalur tengah supaya mobil bisa bergeser. Nah, dan itu dibukakan ya. Dari Sultan Agung ke Ungaran itu PP ya, dalam keadaan padat itu ya 75 menit kami hitung. Oh. Memang ketika melewati kepadatan itu kayak speed kita kan cukup berkurang, rendah ya, berkurang juga. 10-20, 10-20, tapi bisa membuka. Ya, itu kita senang dan syukur alhamdulillah ya. Sampai ke rumah duka itu ya tepat waktu tuh. Ya. Walaupun estimasi dalam kemacetan itu ya bisa 3 jam. Harusnya ya, karena macet kondisi jalanan. Tapi by the way Pak, sampai kapan? Sampai kapan? Kan ada lagunya. Ya, sampai saya masih bisa ya. Selama masih kuat ya Pak. Masih kuat ya. Saya akan lakukan yang terbaik. Itu yang saya sangat salut kepada Bapak, di mana kepedulian itu Tuhan memberikan hati yang luar biasa, sehingga kepedulian Bapak kepada dunia kemanusiaan, kepada mereka yang membutuhkan itu benar-benar menjadi inspirasi, khususnya bagi kami yang, bagi saya lah katakan seperti itu. Jadi saya akan membuat saya menjadi lebih semangat bahwa oh iya, ternyata kita nggak sendiri gitu, nggak sendiri. Kadang-kadang kan kita capek juga Pak secara manusia, aduh gitu. Tapi ketika kita kembali menyadari bahwa ini adalah tugas atau kepercayaan dari Tuhan kepada kita, karena nggak semua orang kan punya hati itu Pak. Kepedulian itu saya belajar dari Anton Sujarwo, Kapolri. Selain kepedulian, ada open. Memperhatikan, kita harus open. Open itu dari Kapolri, yang dari sini dulu Pak yang kumisan itu saya lupa. Itu saya bukan polisi, tapi saya banyak belajar dari cara-cara bertindak polisi. Ya, open, kepedulian. Anton Sujarwo itu memberitahu polisi itu mesti patroli itu harus open. Jam 12 malam, kenapa pintu masih terbuka? Mesti parani loh. Kenapa? Tanya ada apa? Ada gitu apa? Ya? Oh, belum terkunci, belum tertutup, lupa. Kan itu udah mengurangi kesempatan orang untuk berbuat jahat. Betul. Patroli lagi umpamanya, ada batu gede tengah jalan, karena peduli, singkirkan. Open juga begitu. Open itu kalau di lebih dalam ya, itu kan di intelijen deteksi dini itu. Betul. Kalau kita open, kenapa ini lampu kedip-kedip? Ya, wah ini kita harus open. Jangan-jangan korslet. Daripada takutnya ada bisa kebakaran atau apa gitu ya. Nah, kita harus open. Harus open. Open dalam arti positif. Betul. Ada arti negatif loh. Kepo namanya kalau anak-anak zaman sekarang bilang. Open. Bukan kepedulian tapi kepo, ya pengen tahu, ngurusin. Ada HP tergeletak di jalan. Diopenin. Itu beda lagi tuh. Diopenin. Iya itu. Ya. Jadi dari 2 Kapolri itu open, peduli dan open. Ya, itu saya
kalau bisa diterapkan dalam hidup kita. Ya, saya sangat berterima kasih Pak Zainal. Saya belajar banyak hari ini ya sahabat, kita sama-sama belajar bahwa ternyata panggilan hati nurani untuk peduli itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Apalagi seperti seorang Pak Zainal yang sudah pensiun tapi mengabdikan hidup untuk kemanusiaan, bahkan menanggalkan ego menjadi supir ambulans, bahkan supir mobil jenazah ya Pak ya. Dan itu luar biasa menginspirasi kita, khususnya yang ingin dan seharusnya harus mengabdikan hidup kita juga dalam kepedulian gitu. Ya, oke Pak Zainal, terima kasih sekali lagi. Saya berharap Pak Zainal terus sehat, terus mengabdi kepada dunia kemanusiaan dan terus menjadi inspirasi. Nah sahabat, itu bincang saya dengan Pak Zainal yang luar biasa, mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan, bahkan menanggalkan egonya, hanya untuk membantu sesama. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!